Halo, apa kabar semuanya? Ini adalah YouTube channel saya, Muji's Flames, yang isinya ramalan melalui kartu tarot. Jadi, kalau kalian nggak suka dengan ramalan, nggak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Di sini lagi hujan gede banget, jadi kalau misalnya agak gresek-gresek atau suaranya kurang jelas, saya minta maaf sebelumnya ya. Buat yang merayakan hari Natal, karena hari ini tepat tanggal 25 Desember, saya mengucapkan selamat hari Natal, semoga kalian berbahagia. Kita mulai ya. Ini adalah general reading buat Sagittarius khusus tahun 2023. Sagittarius akan menghadapi apa aja dan energinya seperti apa secara umum di 2023. Sagittarius, ini ramalan buat kamu. Tapi kalau nggak resonate nggak apa-apa ya, karena ini adalah general reading, jadi nggak mungkin resonate semua full buat kamu. Mungkin energinya kebolak-balik ya. Oke, di sini ada Ace of Wands, lalu di sini ada Nine of Pentacles. Oke, ada the World, ada the Magician. Sagittarius, di sini hal utama yang ada di pikiran kamu adalah Ace of Wands. Ace of Wands adalah pikiran ya, belibet. Ace of Wands ya, itu adalah pekerjaan. Jadi pikiran kamu itu lebih banyak pekerjaan nanti di 2023. Bisa berarti kamu mengharapkan pekerjaan baru atau kamu mengharapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan gitu loh ya, kurang lebih kayak gitulah intinya. Kamu lagi banyak mikirin pekerjaan, dan selain kamu mikirin pekerjaan, di sini Ace of Wands ini berkata mengenai sesuatu yang kamu harapkan mengenai pekerjaan itu akan datang ya. Ada Nine of Pentacles, artinya kalau misalnya kamu lagi ngelamar atau kamu nunggu kabar dari pekerjaan atau tawaran pekerjaan ya, kamu akan dapatkan ini di awal tahun 2023. Jadi kalau misalnya kamu kemarin-kemarin interview, tunggu kabar, di sini kamu akan dapat kabar ya. Lalu di sini ada the World dan the Magician. The World dan The Magician, awal tahun ini kamu awali dengan perasaan gembira, entah apa yang membuat kamu gembira, tapi seolah-olah kamu kayak menemukan sesuatu hal yang baru, menemukan sesuatu hal yang membuat kamu itu excited ya. Terus kamu juga ngerasa apa yang kamu inginkan selama ini tuh terwujud. Di sini saya belum klarifikasi apa itu, tapi intinya membuat kamu merasa bahagia. Jadi awal tahun di Januari 2023 sampai mungkin Februari lah ya, awal-awal tahun itu kamu kayak akhirnya ya happy juga ya gitu. Oke, saya klarifikasi mengenai pekerjaan ya. Jadi berita bagus untuk sebagian orang kalau kamu akan mendapatkan pekerjaan ya, dari interview atau dari apapun lah peluang soal pekerjaan. Tapi untuk sebagian itu masih harus tunggu. Kenapa harus tunggu? Karena di sini ada Seven of Pentacles gitu loh. Jadi sesuatu yang kamu harapkan itu ibaratnya kamu tuh udah dibukakan pintu, tapi kamu masih butuh waktu untuk melangkah gitu. Jadi kayak ya tunggulah mungkin barang sebulan 2 bulan gitu ya paling lama. Intinya kamu harus nunggu gitu. Dan di sini King of Wands, akan ada kepercayaan dari seseorang, mungkin dari teman, dari pokoknya orang deh yang kamu ngerasa orang ini tuh cukup wise, cukup
bijaksana, cukup baik menghadapi kamu. Mungkin ini adalah calon bos kamu, ya. Bisa jadi begitu. Oke, hati-hati dengan kesenangan sesaat atau kesenangan yang tadi saya bilang. Ini ada kaitan mungkin dengan romance ya. Kamu ketemu mungkin dengan orang yang membuat kamu itu kayak memikirkan, wah kayaknya orang ini sesuai deh dengan ekspektasi aku, atau mungkin kamu berpikir orang ini tuh kayaknya menyenangkan gitu, atau orang ini membuat kamu tuh punya pandangan lain terhadap hidup kamu. Kamu ngerasa kayak, wah aku bisa mulai nih dunia aku tuh sama dia gitu ya. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Karena di sini Five of Swords dan Four of Swords ada banyak hal yang kamu nggak tahu tentang orang ini, dan salah satunya adalah mungkin orang ini tidak lagi ingin memiliki hubungan ya. Jadi sebelumnya bisa jadi dia mati rasa, atau kamu yang mati rasa, ini vice versa karena general ya. Mungkin juga kamu ngerasa bahwa hubungan kalian itu terlalu cepat, atau mungkin dia yang merasa lebih cepat gitu loh. Jadi kayak terlalu buru-buru semuanya. Sementara di sini kelihatannya Four of Swords itu dia lagi masa transisi terluka ya, atau bisa jadi ini kamu. Jadi kalau misalnya kamu menghadapi orang yang kebalikan dari kamu, yang tadi saya bilang vice versa, bisa jadi orang itu tuh menggebu-gebu sama kamu ya, seolah-olah menjadikan kamu dunia dia. Tapi kamu harus ingatkan sama orang itu bahwa kamu belum sembuh benar-benar nih gitu ya. Kalau misalnya kondisinya kebalikan, artinya ya kamu harus aware dengan posisi orang yang dekat sama kamu gitu ya. The bottom of the deck-nya ini udah 2 kali kebuka, makanya saya kasih ya Ten of Wands. Kamu nggak usah jadikan beban hubungan apapun yang kamu hadapi, atau yang sudah lewat atau nanti itu kamu nggak usah jadikan beban. Mungkin kamu kayak punya target, pokoknya saya pengen punya pacar atau pengen punya pasangan serius nih di 2023. Jangan jadikan kayak gitu, karena kamu kayak kesannya terpaksa gitu, kayak kesannya punya target, pokoknya saya nggak mau sendiri, pokoknya saya pengen punya seseorang gitu. Nah, kamu itu kelihatannya belum healing juga dengan yang lewat gitu loh. Biarin aja kalau misalnya kamu berhubungan dengan yang sudah lewat ya, kamu berhubungan dengan Sagittarius juga, tapi kecil kemungkinan ini lebih besar ke Taurus ya. Kamu ngerasa bahwa udah deh, saya nggak sakit, saya udah baik-baik, ya udah kamu pergi aja gitu ya, kayak seolah-olah kamu kayak gitu di mulut, tapi di hati kamu belum benar-benar healing gitu. Ini untuk sebagian orang. Oke, ini kamu maju mundur energinya ya. Terus terang saya agak bingung karena tadi juga energinya maju mundur, dari happy tiba-tiba kamu terdiam gitu. Ini juga begini. Ini sampai ke pertengahan tahun kamu harus healing ya. Bener-bener ini kamu harus healing. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kamu terlalu memaksakan menerima segala sesuatu itu dengan cepat. Begitu juga kamu memberi sesuatu dengan cepat. Ujungnya apa? Di sini ada Three of Swords ya. Sebelum berujung menjadi kebahagiaan, di sini kamu menghadapi Aquarius, dan kamu menghadapi Virgo, Libra, lalu Gemini juga ya, Taurus ya, tapi Taurus lebih energinya lebih berat, artinya mungkin ini bisa jadi mantan kamu. Kamu perlu waktu benar-benar untuk healing. Jadi jangan cuman kamu ngerasa, oh ternyata saya masih ada yang suka ya gitu ya, terus udah gitu kamu dekat, abis itu kamu ngerasa kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi jangan sampai kamu mempermainkan orang yang kira-kira udah cukup bisa membuka diri, tahu-tahu kamu belum siap gitu ya. Itu pesannya dari awal saya tebar kartu begitu, dan ini akan terus berlangsung sampai ke tengah tahun. Jadi kalau misalnya kamu udah saya ternyata belum healing, segera perbaiki dari sekarang, udah punya niat, pokoknya awal tahun saya harus sembuh, baru saya memulai hubungan. Jangan sampai kamu membuka lembaran baru tapi masih terseok-seok dengan lembaran yang lama, kamu masih bawa-bawa. Terutama di sini kamu menghadapi orang yang kelihatannya tidak suka dengan
hal-hal yang mellow ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu perempuan menghadapi laki-laki ini cukup keras, jadi dia tidak bisa tolerir untuk segala jenis perselingkuhan ya, termasuk salah satunya adalah perselingkuhan hati. Perselingkuhan hati itu adalah ketika kamu masih memikirkan orang lain, ketika kamu masih membahas orang lain, atau kamu masih punya seolah-olah tolak ukur. Jadi kayak orang itu sukanya makan A misalnya, kamu sukanya tiap makan tuh pakai kecap gitu misalnya gitu ya. Terus tiap pembicaraan kamu bawa-bawa, nah kamu akan menghadapi orang yang saklek, jadi dia nggak akan suka kamu bawa-bawa masa lalu. Oke? Sagittarius, di sini juga kamu akan menghadapi lebih dari satu orang. Jadi kalau misalnya ibaratnya tuh calon pacar atau calon pasangan di tahun 2023 pertengahan tahun, dari awal sampai pertengahan tahun kamu akan ketemu dengan banyak orang ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, banyak pilihan, 7 of Cups. Cuman kamu harus hati-hati dengan kondisi keuangan juga, walaupun di sini juga nggak sengsara amat, tapi kamu harus berhemat, itu aja. Oke? Karena mungkin buat sebagian baru mulai usaha yang baru, lalu di sini ada, sorry saya nggak pakai reverse kartu ya. Di sini pertengahan ke akhir ada Knight of Pentacles, ada Page of Wands. Akan ada keseriusan yang kamu hadapi, baik pekerjaan, baik romance, dan di sini ada Eight of Wands. Ingat tadi saya bilang kamu ada satu orang yang buat kamu itu terluka sekali. Ketika awal tahun mungkin dia sudah hilang, sampai mungkin ya bulan ketiga lah ya dia hilang, tapi tiba-tiba dia akan datang kontak kamu lagi. Jadi siap-siap kalau kamu emang ngerasa oh orang ini toksik, kamu udah pagari diri kamu dengan no, saya nggak mau mulai lagi dengan masa lalu yang udah cukup menyakitkan. Jadi kamu udah tutup buku, kamu jaga hati, jaga mental ya, jangan sampai tergoda lagi, karena kelihatannya di sini kamu akan tergoda dengan mantan kamu. Oke, dan dia akan menawarkan sesuatu itu mungkin hubungan ya, atau mungkin pertemanan gitu. Tapi kenapa saya bilang pertemanan, bisa juga hubungan. Kalaupun kalau dia misalnya menawarkan hubungan, dia itu nggak akan terlalu bawa serius gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang antara hubungan atau pertemanan, karena hubungan pun dia tidak akan bisa memberikan kepastian gitu loh. Jadi daripada kamunya mellow lagi, galau lagi, dan kamu merasakan sakit di 2022, hati-hati di pertengahan tahun sampai akhir tahun itu ada kemungkinan orang lama muncul dan kamu harus membatasi diri. Kalau kamu tidak sanggup menerima sakitnya mencintai dia, oke? Oke, ini adalah kartu tambahan ya. Sebenarnya tadi udah selesai, tapi ada sesuatu yang mau saya klarifikasi. Salah satunya di sini ada Queen of Cups, Eight of Cups, lalu the Hierophant, Seven of Wands. Hati-hati dengan lingkungan baru. Ini saya banyak hati-hati ya, karena mungkin Sagittarius itu agak susah untuk move on, dan akan ada banyak banget ngalamin perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan lokasi kerja, perubahan tempat tinggal ya, atau perubahan pacar mungkin, atau perubahan pasangan ya. Jadi kamu di sini akan banyak banget turun naik moodnya. Dan di sini ada Five of Wands, artinya juga kalau kamu berada di lingkungan baru, kamu harus menjaga sikap kamu agar kamu nggak digosipkan, karena ada indikasi di lingkungan baru ini kamu harus jago-jago bukan jago-jago bergaul gitu, jago-jago bawa diri, karena di lingkungan baru kamu ini tergolong banyak orang yang suka gosip kanan kiri gitu loh ya. Oke, apapun yang kalian terima, apapun hal buruk dan baik, semua ini adalah energi. Artinya kapanpun bisa berubah.
tergantung dengan karma kamu, tergantung dengan tindakan kamu, tergantung dengan apa yang kamu usahakan. Kalau misalnya di sini saya bilang hemat ya, karena kondisi keuangannya oke, tapi akan ada banyak pengeluaran gitu ya, atau tidak terlalu melimpah ruah. Tapi kalau kamunya rajin kerja, kamu ya otomatis akan mendapat hal baik dari itu. Yang namanya ramalan tidak saklek karena masih bisa berubah. Oke, jadikan afirmasi yang positif, jangan ambil afirmasi yang negatif. Gitu aja cara readingnya. Buat kalian yang mau personal reading bisa kontak nomor WA di deskripsi. Di situ ada nomor admin Mucis Flames. Tanggal 26 sudah aktif kembali beserta dengan IG-nya. Jadi kalian bisa janjian. Oke? Terima kasih udah nonton, udah denger. Semoga berbahagia. Terima kasih.